fungsional dan staf dinas di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Bondama. Selanjutnya kami atas nama penyelenggara menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus atas kesediaan Bapak Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri acara pembukaan rapat koordinasi teknis Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Teluk Bondama tahun 2022 di ruang pertemuan di hari ini. Pemanfaatan pekarangan lahan usaha bagi masyarakat di Kabupaten Teluk Bondama. Berhasil dan tidaknya kegiatan ini tergantung dari orang-orang hebat yang hari ini kami undang untuk hadir membahas tentang kegiatan dimaksud. Hadir di hari ini yang merupakan ujung tombak Dinas Pertanian di lapangan. Salam penyuluhan. Selamat pagi. Pagi, yes. Dan hadirin inilah Rakordis Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Teluk Bondama tahun 2022. Pada tahun 2021 dan mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan di tahun 2022. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi masukan bagi bidang-bidang teknis serta dalam pelaksanaan kegiatan lebih baik, terencana dan terukur untuk tahun anggaran 2022. Dasar pelaksanaan merupakan kegiatan dari program kerja bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Teluk Bondama dan merupakan program kerja dari Dinas Pertanian Pangan Kabupaten tahun anggaran 2022. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas bidang-bidang teknis sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Peserta terdiri dari pimpinan DPP 13 distrik dan kepala bidang teknis di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bondama, pengarah Kepala Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Teluk Bondama. Waktu pelaksanaan dari tanggal 14 sampai dengan 15 Maret 2022. Sumber dana DPA Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Teluk Bondama. Izin Bapak Wakil Bupati, jadi kegiatan rakor teknis ini pertama kali diselenggarakan Dinas Pertanian dari sekian tahun. Demikian laporan penelitian kegiatan Rakordis Dinas Pertanian Pangan tahun 2002. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pembangunan di Kabupaten Teluk Bondama. Terima kasih. Ucapan selamat datang dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan pada Bapak Cornelis Padua yang kami persilakan. Saya hormati Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan, yang saya hormati kepala bidang, Bapak Ibu, kepala seksi Kasupat, pimpinan BPP 13 distrik, penyuluh pertanian lapangan dan staf Dinas Pertanian yang saya kasihi. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih diberi kesehatan sampai dengan tahun 2022, kita akan memulai program-program kita di Dinas Pertanian, semuanya karena pertolongan Tuhan. Untuk itu, sebagai awal dari rapat teknis dinas, saya akan memberikan beberapa arahan dan bagi kita untuk diketahui Bapak Bupati dan semua peserta rapat teknis dinas. Pertama saya menyampaikan selamat datang Bapak Wakil Bupati yang sudah hadir bersama dengan kami di Dinas Pertanian pada rapat teknis. Kalau tadi disampaikan oleh
panitia bahwa baru kali ini kami Dinas Pertanian melakukan rapat teknis dinas. Walaupun beberapa waktu tahun-tahun itu hanya dilakukan demo teknis pendulu. Sehingga tahun ini walaupun dalam penganggaran kami tidak ada anggaran untuk rapat teknis dinas, namun saya sampaikan untuk program bijaki dalam kegiatan di program agar kita akan melakukan rapat teknis dinas. Dan rapat teknis dinas ini kan sangat penting bagi kita Dinas Pertanian, satu instansi yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan kita pada tahun 2021 yang sudah berjalan, dan kita akan menyampaikan program-program dinas di tahun 2022 kepada pimpinan BPP yang ada di 13 distrik sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di kabupaten. Untuk itu kami bisa melaksanakan kegiatan rapat teknis dinas di tahun ini dengan ada kekurangan-kekurangan, namun kita tetap melaksanakan. Ya, tujuan dari rapat teknis dinas ini kita akan menyampaikan program-program. Pada tahun ini adalah program unggulan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada Dinas Pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani berkaitan dengan ada dua label yang diberikan kepada kita di Kabupaten Teluk Bendama, yaitu daerah tertinggal dan daerah miskin ekstrim. Ya. Untuk itu pada tahun ini kita punya program unggulan, yaitu pememetaan pekarangan sesuai dengan visi dan misi pemerintah atau Bapak Bupati dan Wakil pada periode 2022-2026, sehingga dengan prioritas komunitas jagung, sehingga perlu sekali dan penting kita melakukan rapat teknis dinas. Untuk itu di awal dari rapat teknis dinas ini kita akan menyampaikan secara langsung kepada Bapak Bupati bagaimana teknis pelaksanaan program unggulan yang kita akan laksanakan di tahun ini. Begitu dalam rentetan dari acara ini, setelah akan dibuka, kami mohon kepada Bapak Wakil Bupati membuka kegiatan rapat teknis dinas ini secara langsung, dan kegiatan ini akan dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan besok. Ya, atas nama Dinas Pertanian menyampaikan terima kasih, dan sementara seperti itu kami memohon dengan hormat untuk Bapak Wakil Bupati akan memberikan sambutan sekaligus membuka pertemuan teknis Dinas Pertanian di tahun 2022. Demikian yang saya sampaikan. Atas perhatian sebagai terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan sambutan, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati yang sedianya hadir dan memberikan sambutan sekaligus membuka rakornis pada hari ini. Namun karena ada tugas dinas yang dilakukan oleh beliau di Jakarta sama kementerian beberapa kementerian, sehingga saya memilih beliau untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka rakornis. Yang saya hormati Saudara Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Bendama, yang saya hormati Saudara Kepala Dinas Peritekop Kabupaten Teluk Bendama,
yang saya hormati Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kolama, para kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi atau di sini apa? Kepala subbidang ya, kepala seksi. Ya. Dan para kepala BPP di Kabupaten Kolama, para staf dan tenaga fungsional penyuluh yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, hal pertama yang patut kita ucapkan adalah pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan, atas izin dan atas kasihnya kita diberikan umpannya dan kesehatan sehingga hari ini boleh kita hadir di ruangan ini untuk mengikuti pembukaan Rakornis Pertanian Pangan yang akan dilaksanakan dalam 2 hari ke depan, mulai hari ini dan besok, dengan suasana kekeluargaan dan kondisi yang baik. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu dalam mengikuti Rakornis pada hari ini. Semoga apa yang akan dibicarakan dalam Rakornis ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan bidang pertanian dan pangan di Kabupaten Kolama. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita semua ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian di semua lini usaha. Salah satu dampak yang harus diantisipasi terkait COVID-19 adalah ketersediaan pangan bagi warga masyarakat. Gerakan ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian dan di tengah ancaman virus corona ini harus didukung oleh semua pihak, khususnya petani dan penyuluh sebagai ujung tombak dan penggerak sektor pertanian. Dan pertanian tidak boleh berhenti, karena hanya pertanian dan pangan inilah yang bisa menjawab atau bisa menyediakan pangan bagi kebutuhan masyarakat kita. Berdasarkan data pada BPS Kabupaten Kolama, bahwa dalam tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Kolama mencapai 10.220 jiwa dari 41.000 penduduk di Kabupaten Kolama. Bahkan dari jumlah tersebut 990 jiwa dikategorikan sebagai keluarga yang miskin ekstrem, itu sekitar 24% dari jumlah penduduk kita. Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana kita dapat mengentaskan atau kita memerangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Kolama. Dinas Pertanian sebagai salah satu OPD yang melaksanakan program-program unggulan untuk menjawab visi misi pemerintah Kabupaten Kolama diharapkan bisa mampu untuk menjabarkan visi dan misi ini dengan melaksanakan program unggulan yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi telah dijelaskan dari pembawa acara bahwa pada Rakornis ini akan dibahas tentang bagaimana pelaksanaan program unggulan yaitu pemanfaatan lahan pekarangan bagi warga masyarakat di Kabupaten. 800 kepala keluarga petani di Kabupaten Kolama. Pemanfaatan pekarangan rumah ini bukan berarti halaman rumah yang mempunyai halaman sempit lalu di situ saja yang dikembangkan, tapi minimal 5,5 hektar atau 50 kali 100 lahan area lahan yang bisa dimanfaatkan, membuat
petani-petani kita berdaya dengan program unggulan jagung dan sayur-sayur. Saya pikir yang menyangkut teknis, Bapak Ibu lebih tahu, dan pada hari ini dan besok bisa dibahas dan jadikanlah pengalaman tahun yang lalu sebagai dasar untuk mengevaluasi kegiatan kita pada tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita gagal atau kita mungkin belum berhasil secara penuh, tahun berikut, tahun ini dan selanjutnya mungkin pola yang kita lakukan itu kita rubah sehingga program unggulan yang dicanangkan atau yang diharapkan oleh pemerintah daerah bisa tercapai dan petani kita dapat ditingkatkan pendapatannya sehingga mereka boleh hidup dengan sejahtera. Memperhatikan kondisi kemiskinan di daerah ini, maka saya mengajak kita semua mencari solusi untuk mengangkat masyarakat kita dari belenggu kemiskinan yang dihadapi saat ini. Oleh karena itu, pada penyusunan anggaran tahun 2022 pada beberapa waktu yang lalu telah diarahkan, diberikan petunjuk pada tim anggaran untuk menyiapkan dana sebesar 8 miliar rupiah pada Dinas Pertanian untuk menjawab permasalahan utama yang tengah kita hadapi pada saat ini, yaitu program unggulan tadi. Oleh karena itu, saya berharap karena ini adalah uang rakyat, kita gunakan dengan maksimal untuk kepentingan rakyat juga, untuk kesejahteraan rakyat juga. Karena manusia ini hidup pasti karena panen, pertanian berpanen. Dalam pandemi COVID ini ada dua pendekatan yang berbeda. Pertama, kesehatan. Kedua, pertanian berpanen. Kesehatan itu untuk mengobati, tapi untuk membuat orang punya perut kenyang terus adalah panen. Dengan pertanian dan pangan merupakan ujung tombak yang harus bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita itu. Bapak Ibu sekalian, akhir sampai ini saya berharap agar melalui rapat koordinasi teknis Dinas Pertanian dan Pangan hari ini dan besok dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadikan dasar dan acuan dalam gerakan ketahanan pangan di Kabupaten Teluk Malama yang sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Teluk Malama saat ini, yaitu mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Teluk Malama dengan salah satu misinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan. Untuk mencapai ketahanan pangan, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian telah merumuskan 4. Yang pertama, peningkatan kapasitas produksi. Kedua, diversifikasi pangan lokal. Ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan dengan cara penguatan cadangan beras pemerintah provinsi dan penguatan cadangan beras pemerintah kabupaten. Keempat, pengembangan pertanian modern, diantaranya melalui pengembangan smart farming. Dalam menghadapi pandemi COVID ini ada 2 solusi. Tadi saya sudah kemukakan di atas yang dilakukan bersama, yaitu yang pertama pendekatan medis yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan pangan demi kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, kepada seluruh insan pertanian dimanapun berada, mempunyai tugas menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kita di Pulau. Dan yang memiliki tugas penting dalam hal ini adalah Bapak Ibu sekalian, para penyuluh yang diharapkan berdampingan
selalu mendampingi masyarakat petani kita bisa berhasil dalam mengelola hasil tani. Mari kita bekerja dengan disiplin, jujur, cermat, semangat dan tekad yang kuat, dilandasi niat yang tulus guna mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah bernama membuka secara resmi rapat koordinasi teknis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kodama tahun 2022 dengan menabuh tiba.